Hidup itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Kadang bagus sama bagus, kadang bagus sama jelek, kadang jelek sama jelek. Misalnya orang yang perang di Palestina itu pilihannya dua sama-sama bagus. Kalau dia berhasil ngalahin Israel, dia menang. Kalau dia mati syahid, dia juga menang. Dua-duanya enak, dua-duanya menang. In fuzna fuzna wa in qutilna fuzna. Kalau kita menang, berhasil ngalahin mereka, kita menang. Kalau kita terbunuh, kita menang. Kita syuhada. Kita lagi disiapin kenikmatan yang begitu banyak dari Allah. Ada pilihan bagus sama nggak bagus, ya gampang milihnya. Ya kan? Gampang milihnya. Yang ketiga pilihannya buruk sama buruk. Nah, itu bisa macam-macam caranya. Kalau memang di hadapan kita ada dua yang jelek, ya pilih yang kalau bahasa Arabnya itu akhafud dararain, yang paling ringan mudaratnya. Nah, sekarang saya mau kasih pemahaman. Ada ulama diundang sama penguasa. Kudu datang. Kalau kagak datang di penjara. Tapi kalau datang si ulama tahu bahwa di hidangan yang disiapkan di istana itu halal, cuman piringnya terbuat dari emas, sendok garpunya terbuat dari emas. Kalau dia datang, dia makan dari tempat yang dilarang oleh Nabi. Kalau dia kagak datang, dia bakal dipenjara, sedangkan dia adalah ulama, dakwah kemana-mana, ngajarin orang. Menurut antum yang bagus yang mana? Yang dipilih yang mana? Ada yang pilih nggak datang, ada yang pilih datang. Kalau kagak datang di penjara, nanti dakwahnya bisa terbengkalai. Datang kudu makan, kudu makan. Nah, apa yang dilakukan oleh ulama tersebut? Namanya ulama berilmu. Ketika dalam kondisi terjepit, tetap dia bakal cari cara. Dia pilih datang. Dia pilih datang, dia makan, dia pulang. Pulang ketemu sama ulama-ulama yang lain. Dikatain dia, lu ngapain datang? Dibully. Ngapain datang ke sono? Ya makan pakai piring emas, sendok emas, garpu emas, bagaimana? Nah, beliau bilang, saya datang, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar syariat Nabi. Bagaimana caranya? Ini piring diambil, ditaruh di tangannya dulu. Jadi diambil dari ini nasi, diambil, ditaruh di tangannya. Ini tangan jadi piring. Terus dia makannya pakai tangan. Jadi diambil pakai sendok ke sini, set. Ini kan piringnya emas, sendoknya emas, ditaruh di mari. Habis itu dia taruh sendoknya, dia makan begitu. Minumnya bagaimana? Minumnya gelasnya emas juga. Minumnya begini caranya. Dia buka, dia taruh ke tangannya dulu. Jadi sedemikian rupa dia cari yang paling ringan. Kalau dia nggak datang, dia di penjara. Justru nanti kepentingan yang lebih besar yaitu dakwah bisa terbengkalai. Contoh yang kedua, ada orang meninggal laki-laki, mau dimandiin, udah rapi dimandiin, mau dikafanin. Pilihannya waktu itu cuma ada dua pilihan. Ada kain kafan bersih, suci, tapi kain sutra. Ada kain kafan, apa namanya itu? Bahannya namanya? Belacu namanya. Tapi ada darahnya, ada bercak darahnya. Menurut antum nih jenazah dibungkus pakai kain kafan yang mana? Yang ada darahnya najis. Sutra kagak boleh. Ini najis. Kalau laki-laki kagak boleh pakai kain sutra. Boleh nggak laki pakai kain sutra? Hidup mati kagak boleh. Perempuan boleh. Hidup mati boleh juga. Gimana caranya? Kalau kain sutra mau diapain juga, sutranya kagak hilang. Ya kan? Dikucek kayak gimana, sutranya tetap. Kalau kain belacu yang ada darahnya, dikucek bisa hilang najisnya. Jadi pilih yang akhaf,
Ini jelas ini najis gimana ya? Oh jadi bisa nih, kita rapiin, kita bersihin. Ustadz Jamil punya cincin baru dari berlian cincinnya. Harganya 50 juta. Lagi digitu-gituin, dirapiin, jatuh. Pas jatuh, keluar ada ayam lewat, dimakan sama tuh ayam. Dipotong, apa enggak kira-kira? Kalau dibiarin 50 juta hilang. Kalau dipotong, ini ayam punya tetangga nih, bagaimana kira-kira? Kan kalau dipotong kudu dibayarin. Lebih milih ngeluarin duit 300.000 apa kehilangan 50 juta? Mendingan kita keluarin duit 100 berapa ya? 100.000 dah kira-kira. Set, beli itu ayam, kita potong. Udah berliannya balik, dapat ayam juga buat dimasak. Ya. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan dua pilihan, selalu kita harus melihat, menghitung yang mana yang kira-kira kemudaratannya lebih sedikit. Tapi kadang-kadang mata kita nggak bisa ngelihat. Ketika dalam kondisi seperti itu, baru kita harus istikharah. Ini nggak tahu nih, mentok. Yang mana yang cakepan kagak tahu saya. Dan disitulah waktunya kita beristikharah. Istikharah. Nabi Muhammad ajarin. Itu Al-Quran bisa dipakai buat istikharah. Ada tata caranya. Udah dikasih tahu. Ketika mentok, baru kita beristikharah, minta petunjuk dari Allah. Selama kita masih bisa berpikir, coba berpikir dulu. Gunakan ini anugerah yang Allah udah kasih sama kita. Jadi apapun kita harus menimbang-nimbang. Jangan sampai nanti menyesal. Kita timbang yang mana yang cakepan, ini romannya kagak baik ini, tapi ini lebih parah. Begitu. Begitu juga termasuk misalnya pilkada yang bentar lagi nih. Bebas mau milih mah, gak ada paksaan. Tapi kira-kira pilihlah orang yang kalau nanti kita ditanya sama Allah bisa jawab. Ngapa lu pilih dia? Begini ya Allah, romannya dia lebih baik dibanding sama yang atunya gitu ya. Pilihan kan kalau di pilkada DKI ini ada 3 nih. Ada 3, ada nomor 1 siapa? Ridwan Kamil. Nomor 2 Kun Aguero. Nomor 3 Pramono. Iya. Pilih yang mana silahkan. Ini Beb kayaknya dia dah lebih cakep nih. Atau ini dah kayaknya cakepan ini. Apa alasannya begini. Tanya hati nurani. Stafti qalbak kata orang Arab. Tanya hatimu. Gitu. Insya Allah sebab penting memilih pemimpin yang baik. Jangan sampai salah. Kalau pemimpin baik, kebaikannya bakal dirasakan oleh seluruh penduduk DKJ, daerah khusus Jakarta. Memang selalu ada pilihan dalam hidup. Pilihlah yang kira-kira tidak membawa kepada penyesalan. Paling enggak ya udah dah lumayan. Begitu.